Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Serli dengan NIM 19233064, Prodi Manajemen Pajak di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Untuk materi selanjutnya, aku juga membahas tentang subjek, objek, dan tarif retribusi perizinan tertentu. Aku membahas yang pertama tentang objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk membina, mengatur, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Lanjut ke jenis-jenis perizinan tertentu, yaitu ada retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat jualan minuman beralkohol. Yang ketiga yaitu ada perizinan tentang surat izin gangguan. Yang keempat ada retribusi izin trayek. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis retribusi perizinan tertentu secara rinci dan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah tingkat 1 dan tingkat 2 ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Jadi tidak menurut peraturan daerahnya masing-masing dan bagaimana pemerintah memberi izin, memberi segala macamnya tentang pajaknya, segala apapun yang berurusan tentang pajaknya. Membahas salah satu retribusi tersebut, yang itu retribusi izin mendirikan bangunan. Objeknya dalam pasal 2 ayat 2 huruf A adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin sebagaimana maksudnya itu kayak pada ayat 1, yaitu tentang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan dan koefisien luas bangunan, koefisien tertinggi bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dan pengawasannya dalam rangka memenuhi syarat dan keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objeknya pada ayat 1, yaitu tentang pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua yaitu retribusi izin gangguan. Objeknya yaitu pemberian izin atas tempat atau kegiatan orang pribadi atau badan di tempat tersebut yang menimbulkan ada ancaman bahaya, kerugian, dan gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, dan kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Sekarang kita membahas tentang tarif. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang kedua yaitu biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana maksud pada yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, pantauan usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tertentu. Struktur tarifnya tuh IMB ditetapkan untuk setiap bangunan. Besar tarif dasarnya ditetapkan pada ayat 1, yaitu 1 juta. 1 juta rupiah setiap koefisien pada setiap jenis bangunan. Besar tarifnya tersebut ditetapkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi sebagaimana maksud daripada ayat 2 dengan faktor luas atau bangunan, luas lantai bangunan, faktor jumlah tingkat bangunan, faktor guna bangunan, dan faktor lokasi bangunan. Faktor tersebut sebagaimana pada ayat 3, yaitu tentang bobot koefisiennya tersebut. Jadi kayak
sesuai berapa luas bangunannya dan koefisiennya, ada berapa tingkatan untuk mencapai berapa pajaknya yang dikenakan dan bagaimana retribusi perizinan tertentu itu dijalankan. Baiklah, cuman itu yang dapat aku jelasin, nggak bisa sedetail mungkin. Jangan lupa ya kalau keluar pakai masker. Maaf kalau aku ada salah, dan maaf kalau misalnya terbata-bata, dan sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.